Halo kawanku semua, gimana nih kabar kalian semuanya? Sorry nih, kalau misalnya agak buram-buram sedikit maklumin aja ya, karena lagi cuacanya tidak bagus ya. Ini tengah-tengah siang nih kita live ya, seperti biasa kita berbincang-bincang ya. Aduh, baru live lagi nih kawan. Biasalah, lagi sibuk nih. Gimana nih kabar kalian semua nih? Suaranya jelas gak? Jelas ya? Ini agak terlalu gimana gitu ya. Ini soalnya pakai ada seadanya aja. Ini pakai seadanya aja. Jadi kalau misalnya itu agak buram-buram ya maklumin aja ya. Gimana nih kabar kalian semua nih? Baik-baik semua kan? Ya syukurilah lah. Semoga di tahun 2026 ini banyak rezekinya ya. Diberi keselamatan, terus diberi kedamaian, dijauhkan orang-orang yang iri dengki ya. Aduh, kita baru live lagi nih, biasanya jarang ya. Ya sambil bicara-bicara ya kita ya, sambil saya ngerjain ini biasalah ada tugas editor ya kan, sibuk jadinya maklumin aja ya. Gimana nih, ngelag gak? Kalau ada ngelag maklumin aja ya, jaringannya memang suka ngelag nih. Aduh kacau nih jaringan, emang suka jaringan suka begitu coy, jadi maklumin aja. Aduh. Ini kalau di sini agak rame-rame maklumin aja ya. Soalnya kadang suka rame. Itu. Jadi kita sambil cerita aja ya. Mudah-mudahan biar nggak salah paham ataupun nggak nge-lag ya di jaringan ini ya. Kacau nih emang di jaringan suka kemana suka nge-lag aja gitu. 3 tuh di sini juga nge-lag coy, kita jaringan juga nge-lag tuh. Kacau sih. Ini sekarang jam 1 lewat ya, jam 1 lewat siang, kita live lagi biar makin lancar rezekinya ya. Sebenarnya sih males pakai lampu tuh karena terus silau, kurang ngejos gitu ya. Sekarang cuaca lagi nggak mendukung sih, hujan terus, jadi macam mana gitu ya. Ini terlalu blur nggak sih? Enggak ya, nggak terlalu blur lah. Bentar ya, agak ngelag nih jaringannya, agak ngelag. Biasalah jaringan kalau ngelag-ngelag kayak gitu tuh kurang ngejos, padahal udah dimatiin dihidupin lagi. Ayo guys, jangan lupa bantu tap-tapnya ya, biar makin tambah semangat dan tambah bergairah. Kayak aduh, habis potong rambut ini guys, jadi itu biar agak bagus, biar agak bersih gitu, itu biar agak bening gitu.
gitu. Jaringan tuh terkadang suka nge-lag, makanya males gitu. Kadang suka nge-lag, kadang banyak banget nih tetangga apa ngerumpi apa di sini tuh udah banyak lah, jadi itu sangat banyak. Kok ada besok ya? Ada Besok ya? ada di situ. Oh, mana lihat? Oh iya. Belum pernah lihat soalnya. Mampir tak cek. Jadi agak maklum aja ya. Oh, untuk kebiasaan. Dari sampai mana ya? Jadi kita sambil cerita-cerita aja ya sebelum kita mulai. Jangan lupa guys, bantu tap-tapnya ya. Jangan lupa bantu tap-tapnya dan juga pun bantu share-nya ya. Jangan lupa yang belum hadir segera hadir ya, dan juga pun yang baru hadir jangan lupa subscribe-nya guys ya, dukung terus channelnya The Lux ya. Guys, dulu guys. Biasalah sambil ngerjain kita live streaming aja ya, biar nggak jenuh. Jadi itu ya biasalah, biar tambah semangat, bertambah gairah ya kan. Siang-siang gini kan yang belum makan dulu guys ya, ya makan siang lah ya, sambil kerja sambil nonton channel The Lux ya kan, biar tambah semangat gitu ya. Siapa nih yang kangen sama The Lux nih guys, yang kangen komen ya, komen yang banyak ya. Jadi setelah ini kita baru cerita ya, kita sharing biar tidak terlupakan, biar nggak jenuh. Jadi kalau jenuh kan nggak enak gitu kan, kasihan kaliannya juga udah subscribe ya kan, udah nonton bela-belain ya kan, wah kok Bang Dav kagak ngomong gitu kan, jadi gimana gitu ya, jadi kurang ngejos ya, jadi harus banyak apa suara ya. Ini agak gelap lagi nih, redup lagi nih, biasalah padahal lampunya udah terang tapi bisa redup ya. Dia selalu begini guys, jadi kalau setiap berapa menit tuh selalu redup, payahnya gitu doang. Jadi maklumin aja ya, selalu redup, padam, kayak hati lagi dipadam gitu ya, banyak pikiran, banyak salah, selalu begitu guys. Hidup ini seperti berputar kayak roda kehidupan coy. Jadi ada yang kadang ada yang di atas, kadang di bawah, kadang ada masalah, kadang lagi happy, begitulah. Jadi itu hidup selalu begitu.
kita tuh tidak bisa dilarikan dari masalah ya. Selalu ada timbulnya masalah. Di sini kalau lagi rame, rame. Tapi kalau lagi sepi, sepi. Sepi guys. Jadi maklumin aja ya. Apa sih tulisannya? Jadi tuh harus semangat. Walaupun kita banyak masalah di dunia juga pun harus tetap semangat. Karena kalau nggak semangat gimana nanti ke depannya? Ya kan? Selalu begitu. Jadi itu harus semangat. Hidup itu harus semangat. Kalau nggak semangat gimana? Gimana? Bentar lagi guys ya, bentar lagi kita akan sharing-sharing cerita-cerita. Panjang nih ceritanya nih. Ceritanya agak panjang. Mungkin kenapa sih bang selalu galau bang? Kenapa sih bang selalu ada masalah? Kan pasti tanya-tanya lah sama kalian. Kita live di YouTube aja ya. Jadi TikTok pun belum live lagi. Nanti dulu kita live di TikTok di YouTube dulu. Ya. Soalnya jaringannya masih ngelek-ngelek nih. Jangan lupa guys ya sawerannya guys biar makin tambah semangat nih. Aduh. Biar tambah semangat dan tambah bergairah. Ya, oke. Ini udah selesai nih. Jadi kita bisa bincang-bincang. Oke, kita udah selesai ya. Jaga redup ya, maklumin aja ya. Jaga redup karena suaranya itu aneh aja gitu ya. Kalau redup tuh kurang mantap gitu ya. Ini kalau backgroundnya nih kurang bagus jadi maklumin aja. Jangan dilihat ya. Karena backgroundnya nih pandangannya tuh cuma hanya jendela, hordeng, pintu ya, sama tembok jadinya. Kalau yang warna hitam ini laptop ya, lagi sedang dipakai buat ngerjain tugas ya. Jadi biar mantap gitu. Jadi kita sharing-sharing aja sebelum kita panjang lebar ya. Waktu udah mau habis juga, kasihan juga. Ya udah 13 menit nih. Lumayan nih 13 menit juga kan. Jadi apa ya? Hubungan saya ini ya, hubungan aku apa saya nih anaknya, saya aja lah ya. Lagi nggak beres, jadi pun kandas ya. Kenapa? Karena gini ya, saya pun males gitu loh kalau punya pasangan dikasih arahan yang lebih baik itu gak mau gitu loh. Dia maunya lebih ke arah dianya sendiri gitu. Maksudnya tuh kita kan arahkan itu kan lebih baik. Maksudnya tuh agar dia tuh masa depan itu lebih maju gitu kan. Terus juga pun demi kesehatan dia juga gitu kan. Jadi saya pun lelah juga gitu loh. Dari setiap saya selalu lihat gitu ya, pasangan selalu begitu. Sifatnya selalu begitu. Saya pun jadi nggak respect gitu loh. Gimana gitu cara bertahannya gitu. Ya, cara bertahannya tuh gimana gitu. Kalau maaf ya, kalau misalnya saya pun ada salah gitu ya, sifatnya begini-begini,
bukannya arti kita pun nggak sayang ya, tapi kita pun peduli gitu loh, maksudnya buat dia tuh lebih baik gitu loh, ya kan. Jadi buat apa kita pun kalau hubungan dikasih arahkan yang baik gak mau. Kalau gitu mendingan gak usah jadi hubungan gitu, ya kan. Kayak saya nih ya, saya pun pernah dapat pasangan scare itu, pernah, ya kan. Pernah mimpi juga sama dia kan, tapi saya berharap udah gak mau mimpi lagi ke dia aja. Saya tuh dulu sama dia tuh hubungan sih suka berantem lah, tapi nggak berantemnya tuh nggak kayak gitu sih, itu loh. Tapi pernah lah berantem gitu intinya, pernah. Tapi namanya hubungan pasti ada timbul masalah lah, antara berantem ataupun adu debat gitu, itu udah masalah, itu udah biasa, itu udah biasa. Jadi pun nggak perlu dihiraukan lagi kalau udah seperti gitu, gitu loh, ya kan. Terkadang, maaf ya guys, bentar guys, lupa dicas nih. Habis kalau enggak. Oh, pantasan saya udah colok tapi nggak ngecas, kacau, lupa jadinya kan. Jadi saya lanjutin ya. Jadi kalau dulu tuh saya tuh kesannya gini ya, lagi bener-bener diselingkuhi, ditikung gitu kan, maksudnya ya udahlah, itu udah terlanjur juga kan, udah jadi bubur, itu udah 3 tahun yang lalu ya. Jadi itu berharap udahlah, masa lalu lah gitu. Terus juga pun saya di tahun ini berharap sih ya, kalau misalnya dapat jodoh yang lebih baik gak masalah gitu, ya kan. Tapi kalau jodohnya tidak ada, ya tak perlu dihiraukan gitu loh. Saya pun nggak berharap seperti itu. Kalau misalnya ada dapat jodoh yang baik sama saya ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak dapat ya sudah gitu kan, gitu loh. Karena gini ya, namanya hubungan, kalau kita pun selalu berantem itu nggak bagus sebenarnya, nggak bagus gitu. Makanya tuh gimana ya, saya tuh orangnya gampang jenuh gitu loh kalau lihat orang diarahkan susah demi kesehatan gitu kan. Jadi tuh kayak gampang bosan gitu loh, bosan. Jadi gimana ya, kalau dilihat-lihat tuh jadinya tuh gampang jenuh gitu loh. Agak berisik ya guys ya, agak berisik, maklumin aja. Soalnya siang-siang kayak gini kan maklumin rame gitu ya. Jadi itu gimana ya, saya pun udah berusaha yang buat terbaik buat dia, tapi dianya seperti itu gitu loh. Dengan sikapnya gitu, nggak suka jadinya, saya tuh nggak suka kayak gitu. Makanya saya tuh udah malas lah buat ke dunia dunia kayak gitu tuh, pacaran tuh kan, hubungan pacaran gitu udah malas. Dengan hidup sendiri itu udah lebih enak lah, mau gaya apapun enak, mau gaya style apapun enak, jadi nggak perlu dipusingin macam mana gitu kan. Kita pun udah berusaha yang terbaik buat dia, tapi dia seperti gitu, ya kan. Kan udah saya katakan gitu kan, maksudnya dari segi hal kecil aja dia menyepelekan gitu loh, apalagi nanti hal besar gitu loh, ya kan. Misalnya gini ya, kita pun kasih dia arahan makan yang sehat, itu hal sepele loh, itu hal sepele kecil,
Maksudnya jangan terlalu terpacu sama makan kayak gituan gitu loh. Ya memang wajar dia masih kecil gitu kan. Tapi dengan sikapnya kayak gitu kan harus berubah gitu kan. Kita maklumin aja gitu kan. Tapi kita kan lelah juga gitu loh. Kok dengan sikapnya seperti itu? Gimana sih caranya gitu loh buat ngadapinnya? Dulu juga sama. Saya juga pun pernah dapat pasangan yang sikapnya itu egonya lebih tinggi. Sifatnya susah diatur. Maksudnya apa ya? Kalau makan itu makan gitu loh, maksudnya jangan nggak makan gitu loh. Itu kan namanya kan merusak organ tubuh kita dengan perlahan-lahan gitu loh. Berarti kan kalau udah sakit kan kita yang ngerasain kan, minta ampun lah sama yang inilah sama itulah, ya kan. Tapi dikasih taunya gimana ya, nggak mau gitu loh. Maksudnya saya tuh ngasih arahan gitu biar ya dia tuh sehat. Bukan kita tuh, udah lu nggak usah makan, udah lu ini aja apa makan yang gak sehat aja gitu, ataupun lu belanja belanja aja sana, habisin duit gitu, ya kan. Jadi gimana ya? Saya pun capek ada, kesel ada, gitu loh. Saya tuh maksudnya tuh pengen dapat pasangan itu yang mau saling mengerti gitu loh, ya kan. Saya pun dimengertiin, dia juga pun mengerti saya gitu. Jadi gimana ya? Dia mengerti saya juga pun mengerti dia gitu loh. Jadi ada feedback gitu. Ada feedback untuk saling komunikasi gitu. Jadi kalau misalnya pun dia nggak ada feedback, susah jadinya. Jadi gimana ya, macam mana gitu kan. Jadi yang saya harapin eh, pasti ada lah. Perasaan sakit hati ada, ya kan. Patah hati juga pun ada. Kenapa saya pun langsung ini aja, sebenarnya nggak perlu gitu, tapi kecewa gitu loh dengan sikapnya seperti itu loh. Nih kalau kamu yang nonton ya, kamu nonton ya, bukan artinya pun saya pun nggak sayang sama kamu ya, tapi dengan sikap kamu seperti itu kita pun arahkan yang lebih baik. Dengan hal sepele gitu pun kamu bilang udahlah gitu kan, udahlah gitu. Bukan maksudnya, kalau itu kan buat demi kepentingan, ya kan. Selain itu juga pun banyak lah kayak gitu-gitu kan. Saya pun kalau misalnya hal kecil di kantor, kalau kita pun nyembelekan itu kan bahaya, ya kan. Kalau kita pun kayak kerja di pabrik ataupun kerja di kantoran elektronik, kalaupun kita hal sepelekan kita biarin, dia kan bahaya. Timbulnya bisa dari kebakaran, terus angus, rusak, mati total. Itu kan bahaya. Jadi apa ya? Saya pun gimana gitu kan untuk menghadapinya gitu. Ya, untuk menghadapinya gimana dengan sikapnya dia gitu loh. Kalau memang dia mau sikap kayak gitu kan dari semua cowok pun nggak akan tahan gitu. Ada yang tahan, ada yang enggak gitu loh. Makanya gimana gitu kan? Dia menilai semua cowok tuh sama aja. Padahal emang enggak. Kalaupun dia sikapnya lebih banyak, maksudnya itu ke dewasanya langsung, nggak mungkin seperti gitu kan. Gitu loh. Ini bukannya kita pun ngejelekinnya, bukan, tapi kita pun cerita aja ya. Cerita bahwa tuh kalau masalah ada apa-apa tuh penting gitu loh, ya kan. Kayak kadang-kadang nih bahas nggak nyambung, kadang-kadang pergi sama temen, pulang pun nggak tahu. Saya kadang-kadang dikabarin, kadang-kadang enggak, ya kan. Gitu loh. Kita pun kalau misalnya 24 jam harus chatan terus, kita lama-lama juga pun capek juga. Capeknya kenapa? Kita pun punya kerjaan, ya kan.
kita udah punya kerjaan masing-masing, kita kan nggak terlalu fokus main HP terus kan, nggak terpacu sama main HP gitu kan. Tapi kalau ada kerjaan susah, tapi kalau nggak ada kerjaan baru katanya harus balas lah minimal berapa menit gitu kan, gitu balas kan nggak terlalu lama kan. Oke kalau kita pun bahasnya balas, tapi dengan sikapnya seperti itu kita pun jadi gimana gitu, jadi susah, kita kita mau pertahankan tuh susah. Sekarang pun udah berapa bulan nih saya pun udah nggak chat dia lagi, udah lost kontak aja itu loh. Ya kan katanya namanya jodoh kok masih akan kembali lagi, ya kalau kita nggak akan jodoh ya kan nggak akan bisa. Tapi ada yang jodoh bilang pasti ada akan balik lagi, ada. Tapi kalau saya sih prinsipnya enggak lah. Kalau udah tahu sikapnya sih gitu, janganlah, jangan sampai terulang lagi, dapat pasangan seperti itu gitu loh. Jadi kita pun kalau bisa dapat yang lebih baik gitu loh, jangan mendapatkan pasangan seperti itu. Kalau kita pun dapat pasangan kayak gitu sama aja kita masuk ke jurang lagi gitu loh, capek tekanan otak, capek tekanan ini batin yang ada, ya kan. Saya pun udah nggak cacat dia lagi gitu loh, nggak mau, saya udah nggak mau ngejar kayak gitu, udah males gitu loh, udah capek, capek otak, capek malas debat, capek mulut. Dia bilang kan capek emang, capek kan katanya begini-begini berantem kan. Saya lebih capek lagi dengan sikapnya seperti gitu kan, gitu loh. Cowok pun manapun kalau misalnya dia pun nggak mau digituin ya udah lu cari aja orang tua lu aja. Kalau misalnya ini gini 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 kan lama-lama capek, lama-lama capek, ya kan. Kayak misalnya orang tua saya pun kalau misalnya dikasih taunya keras, sayanya pun capek gitu loh. Tapi untungnya saya pun nggak mau seperti begitu, ya udah kalau misalnya dia, kalau orang tuanya arahkan yang lebih baik ya saya ikutin, tapi kalau orang tuanya nggak arahkan nggak baik saya nggak mau ikutin, seperti gitu aja prinsipnya gitu loh, ya kan. Masalahnya lelah juga kok dapat pasangan seperti ini gitu loh, saya baru tahu, ya kan. Saya kira tuh dia baik gitu loh, maksudnya tuh scare itu gitu loh, scare sih ada dia, tapi orangnya emosian gitu, emosian. Terus juga pun apa ya, kadang ada nyambung, kadang enggak gitu loh. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan, udah terlanjur juga udah jadi bubur, ya kan. Saya pun juga pun nggak terlalu berharap seperti gitu, nggak mau lagi, ya kan. Kalau jodoh kan pasti kan dapat ya, kalau kita pun cari, nggak mungkin jodoh itu akan datang sendiri, kecuali kalau kita pun duitnya banyak, ya. Duit banyak mungkin ya banyak lah pasti datang, akan datang gitu. Siapa sih pasangan kalau nggak ada yang datang gitu kan, gitu loh. Kecuali kalau kita hidupnya pas-pasan ya, kalau hidupnya pas-pasan mungkin kita yang cari gitu kan, gitu loh. Makanya bersabarlah hidup, kita jalanin tuh hidup bersabar, kalau nggak bersabar males bener. Makanya tuh saya tuh lebih baik lebih diam, gak mau banyak ngomong, ngomong tuh sekedar. Saya tuh dari situ tuh hal sepele gitu aja dia langsung bilang begitu, saya udah malas, saya lost contact, saya hapus, ya kan, saya blokir,
Pas itu baru hari besoknya lagi baru saya buka gitu. Saya kan nggak mau ada kata musuhan dendam atau apa, ya udah saya buka aja, biarin mau dia mau chat mau enggak kan ya setelah dia paling dihapus ya kan, kakak tahun ini kan. Kalau dihapus kan nggak bakal tahu, dianya juga pun nggak tahu nomor saya juga kan. Kalau mungkin kalau disimpan ya mungkin, tapi kalau nggak disimpan ya udah, macam mana kan. Ini suaranya jelas gak? Jelas ya. Saya pun nggak peduli kalau misalnya dia sikapnya seperti itu, pun saya juga pun udah nggak peduli juga ya kan. Katanya berkatanya kasar lagi, kalau udah marah pun aduh, jujur nih kalah. Saya pun nggak terlalu respect lah seperti gitu loh kalau udah seperti gitu. Maksudnya dia kan perempuan gitu kan, tapi bersikapnya tuh inilah lebih baik gitu dibandingkan laki gitu. Makanya saya pun udah nggak mau lagi kenalan kayak gitu, udah nggak mau lagi. Apalagi kalau apa datang lagi tuh udah nggak. Jadi pesan saya sih, kalau misalnya kamu nonton ya, ya berharap, bukan saya pun nggak sayang ya, tapi kamu harus tahu juga gitu loh. Maksudnya kita tuh masalah kecil itu tuh lebih baik untuk buat kamu tuh ke depannya gitu loh. Kalau kamu pun nanti kerja masalah kecil ataupun laporan keuangan kecil kamu abaikan, itu bisa dipecat sama bos. Kalau bosnya oke, ya udah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Lama-lama kan bos juga pun emosi, nggak mungkin seperti gitu kan. Bukan kita beda-bedain hubungan sama kerjanya, tapi itu hal penting juga. Mana ada sih kalau misalnya hubungan hal kecil itu kita pun menyepelekan gitu loh. Kayak misalnya makanan sehat, hidup sehat itu menyepelekan. Dibilangnya makanan yang saya suka tuh jangan dilarang gitu loh. Lah, kalau misalnya makanan itu dia kayak berminyak, kolesterol tinggi, gula darahnya tinggi, ya kan? Ujung-ujungnya yang nyakit kan diri kita sendiri, ya kan? Nanti ada komplikasi dengan jantung, komplikasi dengan liver ataupun ginjal, ya kan? Apalagi kalau sering minumnya tuh es-esnya. Di sini komplikasi dengan tenggorokan, ya kan? Kan nggak bagus juga minum es terus. Kita pun bukan larang, nggak boleh, tapi kalau memangnya dia mau minum boleh, tapi jangan terlalu sering gitu loh. Ini sebulan berapa kali dia minum, ya kan? Sebulan tuh udah berapa kali. Saya pun setahun aja ya nggak pernah makan makan tuh yang kolesterol yang tinggi gitu, udah nggak. Minum minuman kayak es gulanya yang banyak gitu, itu pun udah nggak pernah, jarang. Paling setahun ataupun 2 kali atau 3 kali udah, sisanya udah enggak. Paling kebanyakan minumnya air putih terus, lebih sehat gitu kan. Kita tuh mengajari dia tuh dari pola kecil gitu, pola dari kecil umur segitu dibiasakan, nanti kalau udah hari berikutnya kan bagus gitu. Ini pun olahraga enggak, ya kan, nge-gym juga enggak gitu loh. Kalau cuma sehari-hari bersihin rumah, keluar keringatnya nggak terlalu sebanyak itu gitu loh, ya kan. Kalau olahraga nih lari, ya kan, terus apa yang angkat-angkat barang gitu kan, seenggaknya gitu, itu bakar lemak, kolesterol tuh kebakar kita, jadinya tuh enak gitu, sehat hidup, pola hidupnya gitu loh, melatih organ tubuh kita tuh staminanya lebih baik gitu loh, ya kan. Makan pun bukannya lebih baik, malah makannya yang jajannya tuh ya saya semaunya dia gitu loh.
ya kan? Saya pun capek. Saya harus berkata apa kalau dapat pasangan seperti itu? Saya pun udah nggak mau kalau dapat pasangan seperti itu. Dia pernah bilang kan, kalau kamu capek, udah hubungan ini kita akhirin, ya kan? Nah, kalau dia nantangin nantangin gitu kan pas terakhir itu kan saya tantangin lagi. Kalau dia mau akhirin ya udah kita akhirin aja. Saya juga pun udah lelah, nggak mau lagi banyak berdebat sama dia gitu kan. Terlalu banyak ininya gitu loh. Kalau hidup dikekang terus ini itu bukan kita kekang, tapi kita kan buat pola ide hidup, ya kan? Emang belum jadi suami udah ngatur, bu, emang itu nggak bagus emang. Tapi kan kalau misalnya kita diarahin, maksudnya tuh dikasih arahan gitu loh. Arahan, misalnya nih, saya juga pun sama. Ada orang tua di luar, ya bapak-bapak ataupun ibu-ibu atau nenek-nenek. Dia ngasih tahu saya, jangan kasih lewat jalan sini deh, bahaya. Ataupun dek jangan makan yang berlemak yang sangat tinggi, nanti bisa apa bahaya, bisa nanti stroke ataupun penyakit jantung ataupun apa gitu. Itu pun saya pun terima, ya oke lah, oh iya saya paham nih, berarti makan ini yang nggak boleh berlebihan, yang bisa menyebabkan penyakit. Saya tahu gimana cara ngurangin, ya kita kurang-kurangin dulu pelan-pelan aja, pelan-pelan pelan-pelan gitu. Kayak misalnya nih orang kecanduan nonton yang berbaur yang inilah gitu kan. Kalaupun kita pun udah kecanduan, kita bisa ngeremnya. Caranya gimana? Caranya kita pun gak ada kota. Satu, itu nggak ada kota tuh lebih bagus. Kedua, video-video yang pernah ke-save itu hilang-hilangin. Itu bisa pelan-pelan aja. Kalau kemauan diri kita sendiri itu pasti bisa. Tapi kalau kitanya nggak ada kemauan diri kita sendiri ya susah. Kita mau paksain juga pun nggak bakal bisa. Gitu loh. Jadi gimana ya? Susah juga. Kita pun arahin dia malah dianya ya digas. Ya udahlah. Ya berharap kamu agar lebih baik lah ke depannya. Ya, mudah-mudahan kamu dapat jodoh yang lebih baik. Ya, emang jujur sih, emang saya pun sedih sih, ada sedih, sakit hati juga pun ada. Ya, saya bukan pun tipe cowok-cowok yang mudah gampang berpaling ya. Gak ada seperti gitu saya pun. Kalaupun saya mudah seperti gitu, gampang banget. Putus satu dapat lagi, putus satu dapat lagi gitu. Saya bukan buat pelampiasan, bukan. Tapi kalau sikapnya kamu seperti itu pun cowok pun gak akan kuat. Kita ngarahin yang lebih baik, kecuali kalau kita kekang nih. Eh apa ya? Kamu harus setiap hari makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Pagi kabarin, terus makan ini, harus makan ini. Terus siang harus ini, sore harus ini gitu. Ya kan? Nah, itu baru. Tapi kan saya cuma kasih tahu, ya kan, masalah kecil itu penting. Ya kan, kalau kita nggak izinkan itu berarti artinya nggak boleh, itu artinya itu buat artinya eh, kebenaran buat kamunya sendiri gitu loh, biar kamu tuh agar lebih baik. Kayak misalnya masang foto nih, foto, ya kan, foto itu kan artinya kan hubungan yang apa ya, yang maksudnya tuh baik gitu loh, maksudnya kita pun tahu nih si cewek ini udah punya pasangan gitu loh, ya kan, si cowok ini punya pasangan tapi digantilah sama yang lain gitu loh, dia minta izin, ya kan saya bilang kan nggak boleh kan. Karena apa, karena gini, kalau suatu waktu nanti ada cowok yang dekatin kita, kan namanya kan cemburuan atau negatif thinking kan pasti ada, semua pasangan pasti ada, gak semuanya tuh manusia itu pasti nggak ada yang nggak cemburuan tuh, pasti nggak ada, pasti ada. Dari semua cowok tuh pasti ada yang kayak kriteria tuh kayak saya tuh pasti ada pasti, nggak mungkin kayak cuma saya doang tuh nggak ada.
Jadi kita tuh gak bolehin dia tuh biar dia tuh maksudnya tuh fokus aja gitu loh, fokus foto udah ngapain di otak atik gitu loh, udah lu maksudnya tuh dia tuh suruh cari kerja apapun, kalau dia pun nggak ada uang ya cari kerja lah, maksudnya jangan otak atik foto lah, inilah di otak atik lah, ngumpul-ngumpul sama temen, duit habis ya kan, update status gitu loh ya kan, ujung-ujungnya kan duitnya habis juga kan, jajan terus ini jajan terus nggak pinter nabung, gimana dong gitu kan. Saya usia dia aja sudah bisa nabung gitu loh, ngerti gitu loh, dia nggak mau berusaha untuk buat ke depannya gitu, dia maunya tuh hidupnya enak-enak, maunya jajan ya kan, ada duit jajan sama teman ikut aja, ikut ikut mana main-main ikut gitu ya kan. Kalau kita pun hidup udah seperti itu, kita maklumin, kita pun jangan ikut-ikutan temen, ya kan. Maksudnya tuh biar apa ya? Kita boleh ngumpul, tapi ya ada sedikit lah kita berpikir, kok orang tua gue hidupnya seperti gini, gue gimana nih biar maju, gue gimana nih hidupnya bisa ke depan maju, gue bisa kebeli barang, gue bisa pengen beli ini beli itu, gitu loh, berpikir seperti itu, gitu loh. Kayak saya nih, kalau belum punya, kita pun jangan nikahin anak orang, kita tuh nanti kedepannya gimana gitu. Berpikir seperti itu gitu, ya kan. Kayak saya nih, mana ada udah nggak ngumpul-ngumpul dulu. Emang dia sama kayak saya waktu kecil kan, seperti gitu kan, jalan-jalan. Tapi nggak segitunya juga. Saya pun punya teman aja, nggak segitunya juga. Kalau saya lebih suka main apa? Main layangan, mencar layangan, main sepak bola, gitu. Kalau jajan sih kebanyakan orang tua yang ngejajanin saya gitu ya. Waktu saya pun masih sekolah gitu kan. Kalau dijajanin ya sama orang tua ya nggak masalah. Tapi kalau kita pun udah dikasih duit, simpen maupun itu dia cepet 50.000, ya maupun dia pun seberapa pun simpan. Maksudnya tuh buat demi dia kebaikan dia tuh nanti di hari berikutnya. Nggak ada mau usaha. Maksudnya ya kita ada rekomen, bikinlah rekening, tabung, ya kan. Kalau memang takut simpan uang di rumah, tabung, ataupun bukalah usaha untuk planning apa gitu. Ini nggak ada, jadi itu jalannya buntu. Jadi pemikiran itu hanya dia kerja 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 dari yang rekomen gitu loh. Maksudnya tuh berusaha gitu loh, ya kan. Kalau lu mau maju ya lu harus berusaha, jangan ikut temen ngumpul lah sini ngumpul situ, lebih care peduli sama temen gitu loh, ya kan. Kalau lu temen nyungsep lu ikut ikut nyungsep dong, ya kan. Maksudnya kayak saya nih ya, wah waktunya kita cari kumpulin duit kita kumpulin, jangan kita ikut temen sana sini sana sini sana sini jajan, sana sini jajan, ya lama-lama kita nggak kekumpul, nggak bakal kekumpul gitu kan. Jadi itu pola pikir kita tuh harus diubah. Gimana nih kita nih biar bisa kita punya, gimana nih kita bisa beli mobil beli rumah, ya kan, punya PT, punya CV, gimana nih caranya, berpikir gitu loh, ya kan. Jangan melibatkan orang tua, jangan melibatkan temen, kalau bisa kita usaha sendiri, ya kan. Gimana kitanya pun udah kasih rekomen, dia bilang katanya apa ya, saya lupa tuh terakhir itu, udah lama. Jadi pun ya udahlah, mana ya, saya pun berharap ya mudah-mudahan kamu tuh berubah. Bukan saya pun yang berubah, tapi kalau memang saya bilang dicap jahatin kamu ya salah. Kenapa? Saya tuh kasih kamu pembelajaran itu untuk lebih baik gitu loh. Memang saya pun kasih kamu arahan kayak gini salah, bilang ini nye begitu, ya kan. Susah jadi gimana ya,
Jadi susah gitu. Kamu pun mau dapetin cowok semanapun, kalau memang kamu sikapnya seperti itu nggak akan tahan, ya kan? Gitu loh. Saya aja pun yang udah berusaha terbaik buat dia, tapi saya pun ditikung. Yang pertama tuh, yang dekat. Terus yang kedua ini, dia tuh sifatnya keras, keras, agak tomboy, ya pernah berantem juga, ya udah gitu. Jadi gimana ya? Saya tuh kepengen gitu punya pasangan tuh asik, ketawa, terus apa tuh kayak dia tuh saling diskusi tentang apa ini gini gini gini, ada planning. Jadi gimana gitu kan, biar dia tuh ke depannya itu lebih baik. Gimana sih biar pola pasangan itu biar dia tuh suka. Tapi apa ya kan, saya pun cuma buat cerita gini cuma hanya di live aja ya. Ya kalau memangnya dia nggak suka, ya udah nggak usah ditonton gitu kan, nggak usah di subscribe juga pun nggak masalah gitu. Masih banyak yang mendukung saya gitu, saya pun nggak berharap seperti itu, ya kan. Saya pun mau sama dia tuh pengen serius, tapi dia sikapnya seperti itu, kita pun capek. Gimana ceritanya kalau kita pun udah suami istri nih, terus nanti anaknya juga pun ngikutin keras, gimana dong? Mau anaknya tuh dipukulin terus, ya kan? Ya itu kan berkat dari orang tuanya, jejaknya. Pasti kan ada karma, timbul lah bolak-balik itu pasti ada. Saya pun berharap kalau memangnya dia benar-benar tulus, ya mau dia ubah pola pikirnya pasti bisa. Dia bilang suruh saya tuh ubah sikapnya, perilakunya, kehidupannya seperti ini. Tapi dia pun nggak mau. Saya pun udah berusaha, tapi dia nggak mau. Ya susah. Saya pun nggak berharap kalau saya pun full, saya bisa. Tapi kalau dia nggak bisa, susah. Masih tingkah lakunya kayak anak-anak. Pola pikirnya itu masih kayak jalan buntu. Nggak bisa untuk buat ke depannya gitu. Ya kan? Dia bilang katanya, saya aku tuh nggak pantas buat kamu. Kenapa kamu terima aku? Begitu terus. Jadi pun kalaupun saya pun mandang fisik, mandang fisik, royalitinya, terus kehidupannya, semuanya itu. Saya nggak mau seperti itu, cari pasangan seperti itu. Udah pasti saya pun cari yang lain lah. Udah pasti. Tapi ya balasannya begitu. Jadi itu maunya tuh ego dia sendiri. Kalau dibilangin begitu dia malah keras. Dia susah. Susah diatur. Macam mana gitu ya. Saya pun udah nggak mau jajan dia lagi gitu kan. Udah males. Saya pun udah fokus nih cari uang terus, biar gimana sih biar bisa maju, gimana sih biar ini hidup itu maju gitu loh. Sampai pun saya sampai ikutin zaman untuk kita tuh harus naikin, ya kan, income saya pun sampai segini juga gitu loh. Jadi itu harus naikin gitu, value nya kita gak harus naikin. Daripada pun saya mikirin begini, biar saya mikirin ini, ya kan, biar hidupnya makin maju, bisa nolongin apa manusia yang membutuhkan, teman-teman kita gitu loh. Mikirin dia mah nggak ada habis-habisnya, nggak mikirin ini, ya kan, dapat cuan,
itu saya pun main trading ya, ya biar biar apa, dapat income gitu ya, mendapat pendapatan gitu loh. Jadi susah juga punya pasangan seperti itu. Capek banget, saya pun lelah, hidup seperti itu tuh udah lelah. Bentar guys ya, udah lelah. Terkadang tuh kita pun mau berusaha yang terbaik, malah dia seperti gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi ya kan, kita kan susah jadinya kan. Sorry guys ya, tadi iklan dulu, biasalah. Jadi gitu ya, mudah-mudahan sih ya, saya berharap sih dianya tuh dapat lebih baik lagi lah dibandingkan saya gitu ya. Ya saya pamit ya, gak bisa, kita nggak bisa ketemu lagi ya kan. Bukan pamit di YouTube, bukan, tapi saya pamit ke dianya. Saya udah nggak mau lagi ya, jalanin masing-masing. Kita pun mudah-mudahan ya kamu dapat yang lebih baik lah dibandingkan saya gitu ya. Gitu aja sih. Soalnya tadi iklan dulu, kita akan habis makan, lapar kan. Soalnya tadi jam 12 tuh belum makan coy. Jadi ya udahlah. Sekarang kan udah mau hampir jam 2 nih. Udah jam 2 belum sih? Belum ya. Cepet. Waktu itu sangat cepat. Jadi makanya tuh kadang-kadang kalau ngeliat kayak gitu tuh jadi malas gitu. Sikapnya kok begini gitu loh. Saya pun sampai bingung gitu ya, cara menghadapinya seperti apa lagi gitu. Apa harus jungkir balik atau gimana, kita kan nggak tahu ya. Sikapnya seperti gitu jadinya kan. Aduh. Guys, jangan lupa guys, bantu tap-tapnya ya, dan juga punya Bapak saweran. Nah, yang belum follow TikTok gue ADR05, segera di follow TikTok gue ADR05, Facebook gue Adriano, IG gue Ready705, YouTube gue Deluxe ya. Jangan lupa di follow 44 ini ya. Di follow dan biar di subscribe dan berteman ya. Biar cepat-cepat gitu ya. Ayo guys, bantu tap-tapnya ya. Suaranya jelas kan ya? Yang kadang tuh aneh aja gitu ya. Kita pun sudah berharap dia tuh lebih baik. Maksudnya tuh jangan seperti gitu ya. Ya kan, daripada dia pun sana sini cari ide gitu, mau apa, jualan online atau apa ya kan, atau misalnya mau kerja apa gitu ya. Jadi itu berpikir, polanya tuh berpikir, mindset kita tuh harus main. Kalau kita hidupnya nggak mau berpikir ya susah. Kan kita kan dikasih hidup itu untuk berpikir. Misalnya gini ya, dari tahun ke tahun itu kan perjamanan zaman dulu dulu kan ada perkembangan ya teknologi. Yang dulunya seperti ini mobil ya kan, sekarang udah ada airbag sekarang ya kan. Sekarang udah pakai remote, terus juga pun ada indikatornya lebih bagus, kita semua. Dia nggak pakai grafik kayak kipas-kipas gitu ya kan. Itu udah model canggih gitu loh.
Dulu kan saya buka kaca kan puter, sekarang kan udah enggak. Jadi gitu guys. Jadi tuh setiap zaman itu tuh harus maju ya, jangan sampai nggak maju. Kalau nggak maju gimana nanti ke depannya, macam mana gitu loh. Masa kita hidup nggak mau maju, masa kita hidup maunya mundur terus, nggak akan maju lah jadinya. Aduh, kadang-kadang bingung aja gitu ya dengan sikapnya seperti itu ya. Kadang-kadang saya tuh udah pasrah gitu loh dengan sikapnya seperti gitu. Capek. Apa yang saya harus lakukan untuk ketemu dia kayak gitu sikapnya? Ya udahlah, mau gimana lagi, kita pun udah usaha yang terbaik buat dia, tapi dianya sikapnya begitu ya kan. Dan kita pun udah lega lah, udah nggak ada hubungan, udah nggak ada apa ya kan, kita lost kontak aja udah gitu. Kalau kamu kecewa, saya pun lebih kecewa lagi. Kenapa? Saya pun ngasih tahu kamu lebih baik, malah kamu bilang begini. Ya udah, saya pun nggak mau ambil pusing, ya kan? Dia kita gitu loh. Jadi itu nggak usah terlalu dipusingin. Hidup itu bawa enjoy, ya kan? Kalau dipusingin, botak yang ada nih, ya kan? Saya pun udah gimana ya? Udah mau jalan yang terbaik, ya udahlah, gitu aja. Mendingan tuh kita tuh enjoy, jangan terlalu sampai pusing nanti yang ada pusing kepala kita, bikin dan pusing yang ada. Dia sih nggak pusing, kita yang pusing gitu loh. Kata dia kan capek, ya udah saya juga pun capek apa, capek cuma hubungan gitu doang kok capek. Kalau saya nih banyak tugasnya dengan. Ntar malam kita akan live lagi ya, jam 1 malam. Sekitar jam 1 lewat lah, jam 1 lewat nggak pas, jadi nggak pas jam 1 pas. Jam 1:15 ataupun jam 1 lewat lah, intinya jam 1 kita akan live ya. Kita akan live seperti biasa, kita akan main COC lagi. Kita akan main COC lagi. Oke, sekian, pamit dulu. Saya batuk terus jadi nggak enak ya. Oke, sampai ketemu nanti di next time ya. Bye bye.